Shalom dan selamat bertemu kembali dalam pertemuan 40 hari doa dan puasa kita secara atas talian. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ke-14 pada hari ini. Kita sangat bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, khususnya dalam kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk berdoa bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi kita percaya dalam firman-Nya dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari saudara-saudari, bersama kita tinggikan Tuhan kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, namanya berkuasa di atas doa-doa dan pujian kita. Jemaat Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah, selalu baru bagi kita semua. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Mari kita nyatakan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Bersama-sama kita katakan, Yesusku luar biasa. Engkau Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami, gunung batu dan kota benteng kami. Mari jemaat Tuhan, kita terus mengagungkan Tuhan kita bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan
keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang benar di dalam kehidupan kami. Shalom sekali lagi bagi kita semua. Dalam beberapa hari yang lepas dalam minggu ini, tema utama renungan kita berdasar daripada tajuk Kenalilah Siapa Itu Tuhan. Dialah Tuhan yang mampu memurnikan hati kita. Dia Tuhan yang kudus, misteri, dan pribadi. Saudara-saudari, hari ini dalam renungan kita mengagungkan Tuhan kita karena Dialah Tuhan yang tidak berubah. Amin. Mari kita membaca dua petikan firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari surga dan diturunkan oleh Allah pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan Dia tidak menyebabkan kegelapan apapun. Maliaki pasal 3 ayat 6, Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Oleh itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan sama sekali. Melalui petikan yang kita baca bersama sebentar tadi, Alkitab sering menggambarkan Tuhan sebagai yang tidak berubah. Segala perkara yang ada di dunia ini, termasuk diri kita sendiri sebagai manusia, tidak akan kekal dan cenderung untuk berubah. Ketika ini, negara kita mengalami cabaran untuk menangani pandemi COVID-19. Tambahan lagi, pada masa ini, negara kita juga sedang mengalami krisis politik. Kita tahu bahwa setiap perubahan ini tidak hanya dialami oleh negara kita, bahkan juga seluruh negara yang ada di dunia ini. Perubahan-perubahan berlaku di sekeliling kita akan seringkali membuatkan hati kita berdebar-debar untuk melihat jika perubahan ini adalah sesuatu yang baik ataupun tidak. Walau bagaimanapun, saudara-saudari yang dikasihi, marilah hati kita terus diteguhkan dan didamaikan kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita meyakini bahwa Tuhan kita tetap dan tidak berubah.
dia selalu konsisten dalam karakter, kehendak, dan tindakannya. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukan manusia, dia tidak berdusta. Allah bukan insan, dia tidak mengubah pikiran. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Petikan ini menegaskan bahwa Tuhan bukanlah seperti manusia yang melakukan kompromi. Tindakannya tidak dapat berubah. Ketika Tuhan berkata kejahatan akan dihukum, itu dihukum. Ketika Tuhan berjanji untuk menyelamatkan mereka yang bertobat, mereka diselamatkan. Apakah ini berarti Tuhan benar-benar terlepas daripada ciptaan dan tanpa perasaan apapun tentang pergumulannya? Dapatkah Tuhan dikurangkan menjadi formula matematik atau robot yang hanya melaksanakan penghakiman tanpa perasaan? Sudah tentu tidak. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan senang ketika menciptakan dunia dan ketika orang berdosa bertaubat. Dalam Lukas pasal 15 ayat 10, percayalah, malaikat Allah juga bersukacita apabila seorang berdosa bertobat. Saudara-saudari, Tuhan kita memiliki belas kasihan pada setiap kita, anak-anaknya, dan sangat memerhatikan kehidupan kita. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan takut, karena aku menyertai kamu. Jangan cemas, karena akulah Allah kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Aku akan melindungi dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudari, Tuhan selalu bertindak secara konsisten dengan sifat dan ajarannya. Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan esok. Dia tidak pernah gagal untuk memenuhi janjinya. Dia ialah Tuhan yang kita boleh harapkan. Orang mungkin mengecewakan kita, dan perubahan terus-menerus di dunia ini boleh membawa kita kepada ketidakpastian yang mendalam. Tetapi di tengah-tengah ketidaktentuan dan kekacauan, kita dapat berpegang pada Tuhan. Kasih-Nya yang teguh tidak pernah berhenti. Dia adalah batu karang kita, benteng kita, dan tempat perlindungan kita. Mari muliakan Tuhan kita bersama-sama. Saudara-saudari, sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa perkara ini. Yang pertama, kita berdoa agar sebagai umat Tuhan, pikiran dan tindakan kita tidak akan dipengaruhi oleh pola atau angin dunia ini, tetapi akan berdiri teguh di atas firman Tuhan yang kukuh dan tetap setia kepada Dia dalam segala keadaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, di tengah-tengah kehidupan yang mencabar pada ketika ini di dalam hidup kami, banyak sekali perkara yang boleh mempengaruhi pikiran dan tindakan kami. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa seringkali kami ada kekhawatiran, keputusasaan, dan pikiran negatif yang menguasai pikiran dan hati kami, sehingga akan membawa kepada kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, perbaharuilah minda kami, dan pimpinlah tindakan kami setiap hari. Jauhkan kami daripada pola dan angin dunia ini yang hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Arahkanlah pandangan dan hati kami kepada firman-Mu. Tolonglah kami untuk tetap berdiri teguh di atas firman-firman-Mu dan tetap setia kepadamu dalam segala keadaan yang kami tempuhi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, mari kita berdoa agar mereka yang berada dalam kubu politik yang berlainan tetap berpegang teguh pada keyakinan dan nilai-nilai partinya dan beretika, sehingga para penyokongnya boleh mempercayai mereka sebagai wakil mereka untuk membantu memenuhi keperluan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami mau terus berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin politik negara kami. Meskipun wujudnya jurang antara mereka disebabkan berada dalam parti-parti politik yang berlainan, kami memohon kepadamu agar adanya kesatuan dalam kalangan pemimpin kami. Bentuklah hati yang takut akan Engkau di dalam hati setiap pemimpin kami. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan dan nilai-nilai positif dalam parti masing-masing. Letakkan sikap beretika di dalam diri mereka, setiap mereka ya Tuhan.
Mampukan mereka sebagai wakil rakyat yang benar-benar dapat memenuhi keperluan rakyat dalam negara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk suku Kanawit di Kampung Bedil di sepanjang Sungai Rajang, Sarawak, agar hak-hak dasar mereka dipertahankan, bahkan ketika mereka kehilangan bahasa mereka karena percampuran, dan agar mereka mendapatkan kembali identiti mereka yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur untuk segala keunikan masyarakat yang terdapat di dalam negara ini. Kami bersyukur untuk suku Kanawit di Kampung Bedil, Sungai Rajang, Sarawak. Kami berdoa untuk suku ini, khususnya dalam hak-hak dasar mereka. Tuhan, kiranya Engkau memimpin suku ini agar mereka berupaya mengekalkan sekaligus mempertahankan hak-hak dasar mereka seperti budaya dan bahasa mereka. Walaupun berlaku pencampuran yang berupaya menyebabkan bahasa suku ini hilang, kiranya Engkau yang terus memampukan suku ini untuk mengekalkannya. Bapa di syurga, berkatilah seluruh generasi di dalam suku ini, dari kanak-kanak sehinggalah yang dewasa. Kami menyerahkan generasi muda dalam suku ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bangkitkanlah generasi muda di dalam suku ini. Takut akan Engkau letakkan di dalam hati mereka. Kami berdoa, walau apapun identiti dunia yang diletakkan pada suku ini, kiranya tidak akan membuatkan suku ini menjadi lemah, melainkan Engkau yang akan beserta mereka, memberikan kekuatan, membangkitkan mereka untuk mendapatkan identiti mereka yang sesungguhnya di dalam Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Yang keempat, mari kita bersyukur untuk jumlah kes sembuh daripada COVID-19, dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita juga terus berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang dijangkiti. Kita berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan cekap dan berkesan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami memuji dan meninggikan Engkau untuk kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkaulah yang telah memberikan kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti oleh COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, karena walaupun jumlah kes positif kian meningkat di negeri kami, jumlah kes yang sembuh turut meningkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang Engkau berikan. Kami juga sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menggerakkan rakyat di negeri ini untuk mahu menerima vaksin. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, baik itu melalui sesiapapun, melalui negara lain, sehingga kami dapat memperoleh bekalan vaksin yang dapat diberikan kepada seluruh rakyat di negara ini. Kami terus berdoa, memohon agar bekalan vaksin di negeri kami tidak akan berkekurangan, sehingga negara ini ya Tuhan dapat mencapai imuniti kelompok seperti yang telah ditargetkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku,
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan doa berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.